Hikmah yang ke-77 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyah, yang artinya bermula tuntutan keinginan orang-orang yang ma'rifat daripada Allah Ta'ala, yaitu benar-benar pada kehambaannya dan melaksanakan, menunaikan dengan hak-hak ketuhanannya. Matlubul arifin wa maqsuduhum minallahi ta'ala ayyarzuqahum as-sidqa fil ubudiyyah wal qiyama bihuquqir rububiyyah. Bermula yang dituntut oleh orang yang ma'rifat, bermula yang dikehendaki oleh orang-orang yang ma'rifat daripada Allah Ta'ala itu, bahwa Allah memberikan kepada mereka kebenaran pada kehambaan. Yang kedua, melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Nah, dua perkara itu yang diminta, yang dituju, yang dituntut oleh kaum arifin kepada Allah. Yang pertama, agar diberikan Allah as-sidqu fil ubudiyyah, benar-benar menjadi hamba Allah. Dan yang kedua, mampu melaksanakan hak-hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, benar-benar menjadi hamba Allah, itu yang pertama mereka minta. Abdullahi haqqa, hamba Allah yang sebenarnya, bukan menjadi hambanya kedudukan, bukan menjadi hambanya harta, bukan menjadi hambanya manusia, tetapi menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu yang pertama yang mereka minta kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian itu apabila sudah benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Allah. Dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Allah. Itu orang yang benar-benar menjadi hamba Allah itu. Boleh dia taat kepada manusia asal dapat restu Allah. Boleh dia taat kepada atasannya asalkan mendapat restu dari Allah. Nah, jadi segala sesuatu sangat tergantung kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang bujur-bujur benar-benar hamba Allah. Nah, itu yang mereka minta, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia bisa taat kepada kawannya, bisa taat kepada suaminya, bisa taat kepada istrinya, bisa taat kepada orang tuanya, bisa taat kepada atasannya, syaratnya direstui oleh Allah. Siapapun yang memerintahkan dia, kalau tidak dapat restu dari Allah, maka dia tidak mau taat kepada orang itu. Bagaimanapun ancaman yang dia terima, kalau dia tidak taat, dia tidak akan taat kalau tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya bujur-bujur menjadi hamba Allah Ta'ala. Lain hamba makhluk. Kalau orang hamba makhluk itu ini kada peduli Allah.
Bila disuruh makhluk ini taat nang Allah nang katuju kanang kadaka. Bila kehendak dirinya ada orang yang jadi hamba nafsunya. Jadi hamba nafsunya. Bila nafsunya hendak ini, nah laksanakan. Kada menunggu restu Allah. Apakah Allah setuju atau kada kalau ini dilaksanakan? Nah ini orang yang bukan hamba Allah sebenarnya. Nah, hamba Allah sebenarnya itu adalah orang yang hanya satu-satunya ditaati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang mereka minta kepada Allah. Orang arifin, mereka minta kepada Allah agar benar-benar menjadi hambanya Allah. Yang kedua yang mereka minta kepada Allah, wal qiyam bihaqqi huquqir rububiyah. Mampu melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada dirinya. Apa hak Tuhan yang ada pada diri kita yang mesti kita laksanakan? Satu, Tuhan itu, Allah Ta'ala itu berhak pertama dicintai. Itu ada hak Allah pada diri kita agar kita ini cinta kepada Allah. Nah, bila mana kita mampu cinta kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan satu hak Allah yang ada pada diri kita. Kenapa Allah itu mesti dicintai? Kenapa Allah mesti dicintai? Pertama, Allah itu adalah zat yang maha baik dengan kita. Zat yang maha baik dengan kita. Tidak ada orang sebaik Allah kepada kita. Yang sangat baik kepada kita, yang menyampaikan bermacam-macam kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang paling baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila mana kita ini mencintai Allah, maka kita sudah menunaikan satu hak Allah yang ada pada diri kita. Apalagi hak Allah yang mesti kita tunaikan, Allah itu mesti dimalui. Allah Ta'ala itu mesti dimalui. Kenapa Allah mesti dimalui? Karena Allah selalu melihat keadaan kita. Allah tahu cacat aib kita. Allah mendengar, melihat, mengetahui apa-apa yang terjadi pada kita. Mesti malu dengan Allah. Nah, jadi hak Allah dalam diri kita ini adalah Allah tuh mesti dimalui. Hak Allah lagi pada diri kita adalah mesti Allah Ta'ala itu dibesarkan, diagungkan karena Dia Maha Agung. Itu contoh-contoh hak Allah yang ada pada diri kita yang mesti kita laksanakan. Orang yang tidak malu dengan Allah berarti tidak melaksanakan hak Allah pada dirinya. Nah, orang-orang arifin, orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, mereka minta kepada Allah itu bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, permintaan orang arifin ini merupakan paling baik permintaan. Abdalud doa ini, paling abdal doa. Paling abdal dari sekalian doa itu doanya orang yang arif ini. Permintaannya orang yang arif ini. Dia minta kepada Allah agar benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Yang kedua, permintaannya bisa melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Nah, itu paling baik permintaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari keterangan-keterangan para ulama yang telah lalu dapat kita ambil kesimpulan bahwa permintaan atau permohonan seorang hamba kepada Allah itu
jadi 4 macam. Ada yang sangat jelek, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang sangat baik. Doa yang kita mohonkan kepada Allah, ada yang sangat buruk, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang sangat baik. Permohonan kepada Allah yang sangat jelek itu adalah memohon minta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini permohonan yang sangat hina, permohonan yang sangat jelek. Kita minta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini permohonan yang sangat jelek. Contohnya, kita minta kepada Allah perkara-perkara maksiat. Nah, lebih jelas lagi contohnya, kita umpamanya menghendaki, ini laki-laki menghendaki bini orang belaki yang dikehendaki ini, lalu minta lawan Tuhan, ya Allah, nah, sarakakan laki bini ini ulun hendak mengawini bininya. Nah, ini contoh permintaan yang sangat jelek. Kenapa? Karena minta lawan Tuhan orang nang rumah tangga bagus supaya diruntuhakan, inya hendak mengawini bininya. Nah, ini permintaan yang sangat buruk kepada Allah. Kalau ini permintaan kabul, ini bukan rahmat tapi istidraj dari Allah, itu lanjuran dari Allah. Allah melarang kita merusak orang suami istri, itu kan? Ini berdoa lawan Tuhan, minta rusak, minta hancurkan, nah, meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah. Banyak contoh-contohnya itu. Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh Allah jangan diminta lawan Allah, karena itu sejahat-jahat permohonan, sejahat-jahat doa. Seperti mendoakan orang kafir agar dapat rahmat. Nah, itu sejahat-jahat doa. Orang kafir itu kalau dapat rahmat sudah dijelaskan oleh Allah, orang kafir itu dapat laknat. Nah, kita mendoakan inya. Allah sudah menjelaskan orang kafir itu kada selamat, ini doakan selamat. Itu sejahat-jahat doa. Karena berdoa meminta lawan nang dilarang oleh Allah. Yang kedua, permohonan yang jelek. Nah, permohonan yang jelek ini tak inting sedikit pelenang tadi. Permohonan yang jelek ini meminta kepada Allah sesuatu yang tidak disuruh Allah memintanya. Nah, minta kepada Allah sesuatu yang mana Allah kadang menyuruh kita minta itu. Contohnya, minta sugih. Ya Allah, jadikanlah hamba orang sugih. Ya Allah, jadikanlah anak hamba ini orang kaya raya. Nah, ya Allah, jadikanlah anak hamba ini kena jadi gubernur umpamanya. Ini permintaan yang jelek, permintaan yang jahat. Kenapa disebut permintaan jahat? Karena Allah kadada menyuruh kita ini jadi orang sugih, kadada sugih harta. Allah kadada menyuruh supaya kita ini jadi kepala daerah, kadada. Kita minta itu, nah itu permohonan yang sangat jelek. Kenapa lagi? Anak berdagang, turun mulai, ya Allah mudahan hari ini payu berdagang. Itu permintaan yang jelek. Allah kalau ada nyuruh minta supaya payu tuh kada ada. Nang disuruh Allah kita minta rezeki yang halal, yang luas, yang membawa kepada ibadah. Nah itu disuruh. Mungkin kita berdagang berdoa, ya Allah mudahan hari ini dapat rezeki yang halal, yang luas, yang membawa kepada ibadah. Nah itu permintaan kan yang bagus itu.
Kalau mudahan hari ini payo berdagang, itu permintaan nang kada bagus ngarannya. Permintaan nang jelik lawan Tuhan, karena Tuhan kada menyuruh itu. Nah, yang ketiga, permintaan yang baik. Seperti dalam hikmah yang terdahulu, hikmah ke-73, rasanya khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Nah, minta kepada Allah sesuatu yang memang disuruh Allah kita minta. Nah, itu bagus. Kita minta lawan Allah masuk surga, memang Allah nyuruh kita masuk surga. Ya Allah, janganlah kami masuk neraka, memang Allah melarang, mencegah kita jangan masuk neraka. Ya Allah, berilah hamba ini ilmu yang bermanfaat, memang Allah menyuruh kita jadi orang alim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, memang Allah menyuruh kita supaya tobat dari dosa. Nah, minta seperti itu lawan Allah, baik itu baik, karena Allah menyuruh minta itu. Nah, permintaan yang keempat yang sangat baik, yang paling baik, permintaan orang-orang arifin tadi. Pertama, minta kepada Allah agar dijadikan hamba Allah semata. Hanya hamba Allah semata. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba Engkau semata. Yang kedua, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa melaksanakan hak-hakmu yang ada pada diri hamba ini. Nah, itu permintaan yang paling baik. Kenapa disebut itu paling baik? Karena kalau itu kabul permintaan kita, ibadah kita satu malam itu sama bernilai ibadah orang yang berjuang fisabilillah 40 tahun. Kalau kita ini bujur-bujur hamba Allah nang sejati, kita mampu melaksanakan hak-hak Allah pada diri kita, ibadah kita satu malam lebih baik daripada ibadah 40 tahun orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, maka ini permintaan yang paling baik, afdalud doa, paling afdal permintaan orang arifin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-sidqu fil ubudiyah a'la minal ikhlas fil ibadah. As-sidqu fil ubudiyah, orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas, daripada orang yang ikhlas beribadah. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, tidak hamba yang lain, orang ini lebih tinggi daripada orang yang ikhlas beribadah. Fakullu sidqin ikhlas walaysa kullu ikhlas sidqun. Tiap-tiap sidik itu pasti ikhlas, dan belum tentu orang ikhlas itu orang yang sidik. Alladzi ya'malu lin-najati minan nar yu'addu ikhlasan wa kadzalika may ya'malu lil jannah wa la yu'addu sidqan fil ubudiyyah li'anna fihi mahazzan li nafsihi. Orang yang beramal sembahyang, puasa supaya terhindar dari api neraka. Nah, orang ini disebut ikhlas. Itu ikhlas. Orang yang beramal, beribadah dengan harapan supaya ke surga, itu disebut ikhlas. Tapi tidak bisa disebut sidik, tidak bisa disebut benar dalam kehambaannya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang beramal takut dengan neraka atau beramal mengharap surga, itu ada kepentingan dirinya, ada kepentingan diri. Orang beramal supaya jangan masuk neraka, orang beramal supaya masuk surga, itu masih ada memikirkan kepentingan diri ngarannya.
Orang nang bujur-bujur hamba Allah itu orang nang beramal tidak ada memikirkan kepentingan dirinya, hanya semata-mata menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nang bujur-bujur hamba Allah ngarannya. Wa inna ma sadaqa bil ubudiyyah may ya'malu imtithalan li amri aw ibtigha'a mardatillah aw hubban lillahi ta'ala aw ta'ziman li jalalihi. Hanya saja benar pada kehambaan seseorang itu orang yang beramal ibadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini sembahyang kada tahu surga neraka, pokoknya aku sembahyang ini melaksanakan perintah Allah. Nah, ini orang yang bujur-bujur hamba Allah. Atau mencari keridaan Allah. Aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, kada tahu apa-apa. Yang penting aku supaya Allah senang dengan aku. Nah, ini contoh orang yang bujur-bujur hamba Allah. Aw hubban lillah, aku sembahyang, aku puasa, aku ini, aku itu semata-mata karena aku cinta kepada Allah. Nah, ini contoh hamba Allah yang sebenarnya. Aw ta'ziman li jalali, atau membesarkan kebesaran Allah. Aku sembahyang, aku puasa kada tahu surga neraka. Aku sembahyang puasa karena mengagungkan Allah yang Maha Agung. Nah, itu contoh-contoh orang yang beribadah yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, nang macam itu nang diminta oleh orang arifin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Auhallah ila Daud alaihi salam anna awaddal awidda ilayya man abadani bighairi nawal walakin liyu'tiyar rububiyyata haqqaha. Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam bahwa kekasih yang paling terkasih, ujar Tuhan, kekasihku yang paling terkasih adalah orang yang beribadah kepada aku tanpa mencari upah, tetapi dia beribadah kepadaku hanya untuk menunaikan hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Ini bujur-bujur orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Inya beribadah semata-mata menunaikan hak Tuhan. Kenapa jam sembahyang beratus rakaat, beribu rakaat? Aku cinta lawan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Aku senang dengan Allah Ta'ala. Ini kadang memikirkan upahnya, kadang memikirkan balasannya, tapi yang dipikirkannya adalah ungkapan cintanya kepada Allah dengan ibadah itu. Wafiz Zabur, tersebut dalam Zabur, man azlamu mimman abadani li jannatin aw narin law lam akhluq jannata wala nara alam akun ahlan an uta. Tersebut di dalam Zabur, tidak ada orang, ujar Tuhan, yang lebih zalim daripada orang yang beribadat kepadaku mengharapkan surga atau terhindar dari neraka. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku mengharapkan surga atau neraka. Jikalau aku tidak menciptakan surga, jikalau aku tidak menciptakan neraka, apakah aku ini tidak patut untuk disembah? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang beribadah mengharapkan surga itu dianggap Allah sebagai orang yang zalim. Zalim itu macam-macam tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi syirik kepada Allah, itu zalim paling besar. Yang halus-halus tuh banyak juga ngarannya zalim itu. Nah, Allah menyebut orang yang beribadah kepada Allah mengharap karena surga itu dianggap Tuhan zalim. Sebab apa? Ujar Tuhan, jakanya kadaku ulah surga amun disembahnya aku. Nah, orang-orang yang bujur-bujur hamba Allah itu kada mau macam itu. Nah, itu yang diminta oleh orang-orang arifin tadi.
marra Isa alaihi salam ala ta'ifatin minal ubbad wa nahalu faqalu nakhafullah wa narjul jannah faqala lahum makhluqan khiftum wa makhluqan rajautum wa marra biqaumin akharin kadzalik faqalu na'budu hubban lillah wa ta'ziman li jalalih faqala antum awliyaullah haqqan ma'akum umirtu an uqim. Nabi Isa alaihi salam lewat berjalan. Nabi Isa memang ketujuh berjalan. Ngarannya enggak Al-Masih jalan bertamuan sekelompok orang beribadah kurus awak katuhukan kalawasan beribadah. Jadi Nabi Isa napa ikam nih beribadah sampai berkurus-kurus awak? Ujar mereka, kami beribadah nih wahai Nabi Isa, kami takut dengan neraka. Kami takut dengan neraka. Ujar Nabi Isa, makhlukan khiftum, makhluk yang kamu takuti. Kan neraka makhluk yang kamu takuti. Nabi Isa tinggalkan kelompok tadi. Nabi Isa terus berjalan lagi, bertamu pulang sekelompok orang majelis beribadah kurus awak. Dan Nabi Isa ikam beribadah berkurus awak, ngapa garang beribadah? Kami hendak ke surga bang mati. Jadi kami beribadah lawan Tuhan. Jadi Nabi Isa makhlukan rajautum, ikam mengharap makhluk juga ngarannya, kan surga makhluk juga. Nabi Isa tinggalkan lagi kelompok tadi. Jalan Nabi Isa. Ada pulang sekelompok lagi orang berzikir kepada Allah. Kurus awak sama kurusnya lawan yang tadi. Jadi Nabi Isa apa ikam nih lawan Tuhan berzikir sampai berkurus awak? Ujar mereka, na'buduhu hubban lahu wa ta'ziman li jalali. Karena kami cinta kepada Allah dan kami mengagungkan Allah, kami berzikir kepada Allah. Nah, karena kami cinta kepada Allah. Ujar Nabi Isa, antum awliyaullah, kalian inilah wali-wali Allah Ta'ala. Haqqan ma'akum umirtu an uqim, aku diperintahkan untuk berdiam bersama-sama kalian ini. Nah gitu nilai sebuah ibadah. Zikirnya sama, kurusnya awak sama, berkurus juga awak. Tapi nang saya kung kurusnya karena takutan neraka, nang saya kung ini kurusnya karena kehendakan ke surga. Ini kurus karena rindu dengan Allah, karena cinta dengan Allah. Itulah aulia Allah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Nabi Isa disuruh bergabung, berkumpul dengan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Hazim rahimahullah, inni la astahi an a'buda li thawab wal iqab fa akunu kal abdi su illam yakhab lam ya'mal wa kal ajiri su illam yu'ta lam ya'mal. Abu Hazim rahimahullah berkata, aku sungguh malu bahwa aku beribadah mengharap pahala atau takut daripada siksa. Maka jadilah aku seperti budak yang jahat, jika tidak takut tidak beramal. Jika kada takut kada beramal. Dan aku tidak mau seperti buruh yang jahat, jikalau tidak diberi dia tidak bekerja. Nah jadi itulah inti daripada hikmah yang ke-77 ini, bahwa orang-orang yang arifin mereka minta kepada Allah agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Orang yang beribadah hanya menjunjung perintah Allah tanpa ada memikirkan balasan imbalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian hikmah yang ke-78. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.